Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni. Saya akan menyampaikan jawaban dari tugas video 1, yaitu yang pertama, konsep filosofi dari kata bimba. Nah, itu filosofi itu lahir dari tujuan hidup setiap manusia yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dengan cara belajar atau menjadi seorang pembelajar, untuk menumbuhkan minat belajarnya dengan proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Dengan kata bimba menggunakan 3 metode. Selanjutnya, soal yang kedua, menjelaskan konsep kebahagiaan sejati dan bagaimana hubungan antara tujuan utama dengan hidup dengan bimba. Yang pertama, bahagia. Keadaan bahagia itu perasaan seseorang yang senang dan tentram. Bahagia tidak terwujud dengan hanya ada dalam hati. Kita harus merasakan bahagia. Kenapa? Bahagia merupakan tujuan utama dari hidup setiap manusia dan berdampak akan jauh lebih sukses dari sebelumnya dengan 3 kunci kebahagiaan, yaitu yang pertama, beriman, berbuat baik, dan terus belajar. Oke, selanjutnya jawaban dari soal nomor 3, pengertian konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang saya pahami. Yang pertama, beriman itu merupakan kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh pada tingkah laku maupun kegiatan sehari-hari. Terus, berbuat baik itu merupakan bentuk kasih sayang serta rasa peduli pada sesama. Terus, belajar itu merupakan proses perubahan orang dalam bentuk peningkatan baik maupun perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya pikir kemampuan. Keempat, masing-masing contoh dari soal nomor 3. Contoh dari beriman seperti melaksanakan sholat serta berdoa kepada Allah. Selanjutnya, contoh dari berbuat baik seperti membantu, menolong, menghargai terhadap sesama walaupun kita memiliki perbedaan, seperti itu. Selanjutnya, belajar itu seperti belajar memperbaiki diri, memperbaiki keterampilan yang sebelumnya belum kita punya, dan itu dapat meningkatkan keterampilan yang sebelumnya belum kita miliki, seperti itu. Dan belajar menambah pengetahuan. Soal nomor 5, 7 tahapan belajar dan hubungan tahapan yang ada di 7 tahapan tersebut. Yang 7 tahapan yang pertama yaitu tahu, yang kedua paham, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisa, yang kelima sintesa, yang keenam evaluasi, yang ketujuh sosialisasi. Nah, 7 tahapan tersebut saling berkaitan karena memiliki tahapan dalam proses penerapan belajar di bimba. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, konsep paradigma bimba. Konsep paradigma bimba ini cara pandang terhadap sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar untuk menyikapi sesuatu. Sedangkan paradigma bimba ini proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Yang ke-8, perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Nah, membimbakan ini merupakan proses membimbing minat baca dan minat belajar dalam diri anak.
yang bertujuan untuk menanamkan karakter pembelajar yang mandiri sepanjang hayat dan dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, oleh siapapun yang sudah paham cara membimbakan. Nah, sedangkan mengajarkan membaca itu merupakan proses penyampaian melihat tulisan serta pengucapan kata apa kalimat yang telah dilihatnya. Seperti itu. Terima kasih.